ini yang ngeri-ngeri sedap. Ya, karena ini sudah ada beberapa penemuan kebetulan di Amerika ya. Jadi ternyata kalau orang yang nggak pakai masker nih, kalau dia bernafas aja itu dia mengeluarkan setiap menit itu 20 virus partikel. Dia orang nih sudah positif COVID nih, tapi dia nggak sadar. Terus kemudian kita ngobrol sama dia nggak pakai masker. Kebetulan kita juga nggak pakai masker nih karena orang nggak apa-apa kok ini. Nah kita ngobrol aja, dia ngobrol ini dalam satu menit itu dia mengeluarkan 20 virus partikel. Nah untuk orang bisa sakit itu terkena 1000 virus partikel. Jadi kalau kita ngobrol berapa menit Pak? 50 menit, hampir 1 jam. Kita ngobrol loh ya. Hampir 1 jam kita ngobrol nggak pakai masker, kemungkinan akan tertular. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai. Kenapa kemarin saya waktu ketemu dengan Ustadz wali kelas dari anak saya yang kebetulan sekolah di sini, saya ngobrol ini kok kapan mau mulai pembelajaran daring, bukan daring ya, luring. Jadi terus ternyata belum ada, baru direncanakan gitu. Jadi sesuai dengan arahan dari pihak yang berwenang. Nah kemudian saya coba ngomong, oke kalau kayak gitu coba boleh nggak kalau saya sharing tentang beberapa hal ini, karena kenapa kok saya ingin sharing, mungkin bapak-bapak ibu sekalian sudah membaca berita ya di mana-mana setelah dilakukan PSBB selama hampir 3 bulan, kemudian dilakukan pembukaan PSBB, kemudian institusi kerja, institusi pendidikan, institusi usaha sudah mulai dibuka. Akhirnya ternyata banyak yang infeksi, ternyata banyak yang terkena virus COVID-19. Bahkan institusi pendidikan yang berlatar belakang militer pun hampir semua muridnya dan gurunya kena. Nah ini jadi Ana berpikir kenapa ya kok mungkin selama ini masyarakat mungkin hanya tahu, oke, berarti kalau sudah diperbolehkan oleh pemerintah, kemudian disertai dengan melaksanakan protokol kesehatan, kira-kira ya sudah, berarti sudah cukup. Ternyata saya lihat belum cukup ya. Contohnya tadi itu yang institusi pendidikan yang dengan latar belakang militer pun ternyata masih bisa. Gimana di situ kedisiplinan merupakan setiap hari ya. Nah itu jadi makanya saya lihat, oh ini mungkin ada beberapa hal yang kurang dipersiapkan. Dan saya lihat memang benar. Jadi selama ini pemerintah sebelum melakukan pembukaan PSBB itu, kemudian dilakukan pembukaan institusi pendidikan, usaha dan lain sebagainya, tidak melakukan apa yang dinamakan mitigasi resiko. Jadi resiko penularan COVID-19. Kalau dulu orang semua tinggal di rumah, otomatis nggak ada penularan. Tetapi begitu sudah keluar dari rumah, ternyata risiko-risiko ini ada. Dan ini tidak dimitigasi atau tidak dilakukan penanganan. Nah ini yang ternyata saya lihat, oh kemungkinan besar adalah penyebabnya ini. Tidak ada melakukan mitigasi risiko. Nah, pagi ini saya akan coba sampaikan pengalaman saya tentang mitigasi risiko, karena sebenarnya bukan hanya untuk COVID aja sebenarnya. Mitigasi risiko bahaya itu banyak, karena bahaya COVID ini hanya bahaya, salah satu bahaya yang ada di dalam kehidupan. Namanya bahaya biologi COVID ini. Sedangkan banyak lagi, ada bahaya yang namanya bahaya kimia. Ya, contohnya yang kemarin di Lebanon yang meledak itu bahan kimia, ternyata itu pupuk amonia, ternyata bisa meledak karena nggak dimitigasi. Ya, kemudian yang kemarin barusan minggu lalu
ada yang kebakaran. Itu tidak dimitigasi gitu loh. Saya yakin tidak dimitigasi. Karena sebenarnya kan kalau dia ngomong mesti musibah, namanya juga musibah. Enggak, musibah bisa kita cegah ya, walaupun itu qadarullah ya, kehendak Allah, tapi kita bisa, paling tidak kita udah berusaha untuk melakukan pencegahan. Nah, salah satunya adalah sebab kauniyah ini, walaupun sebab syariah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan itu sudah wajib, tetapi kita juga melakukan sebab-sebab kauniyah ya. Ya, silakan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya lihat stakeholder ya, baik itu pemerintah kemudian maupun institusi tersebut, sebenarnya sih ana rasa sebenarnya sudah tahu masyarakat itu gimana sih cara mencegah, sudah tahu, cuman karena tidak terstruktur, tidak tersistemasi, jadi akhirnya ya seperti itu ya. Ini makanya nanti akan saya coba berikan gimana caranya melakukan mitigasi risiko terhadap penularan COVID-19, dan ini bisa juga dilakukan di mana aja, di tempat usaha ya, tempat usaha, institusi kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya sama aja, prinsipnya sama aja, cuman memang masing-masing institusi itu punya risiko yang berbeda. Contohnya kalau misalnya institusi pendidikan, contohnya misalnya risiko yang berbeda adalah kelompok atau demografi umum, misalnya contohnya umur murid. Beda dengan kalau institusi kerja biasanya sudah dewasa ya. Sedangkan kalau sekolah itu adalah murid. Nah, itu nanti ada ininya juga ya, ada mitigasinya juga. Kemudian selain dari itu, pentingnya adalah mengenali apa sih resikonya gitu loh. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian juga sudah tahu sebenarnya resikonya apa sih. Oh, resikonya itu COVID. Iya benar, resikonya COVID. Tapi kira-kira di mana aja sih yang bisa ada COVID itu, kemungkinan tertular. Nah, itu penting ya, itu penting sekali. Kayak contohnya kemarin begitu institusi pendidikan, institusi usaha dibuka, orang keluar dari rumah, otomatis dari rumah mau ke tempat kerja ada berbagai macam cara. Ada yang pakai kendaraannya sendiri, ada yang pakai transportasi umum. Nah, ini di sini terjadi resiko, di mana kita nggak bisa tahu apakah orang yang satu bus, satu kereta api, ya, kemudian satu misalnya pakai angkot atau dan lain sebagainya, itu apakah dia sudah terkena virus COVID atau enggak. Kita nggak tahu, orangnya biasa aja ya. Gimana? Kok nggak kelihatan? Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa yang dilihat PDF-nya aja coba. Yang di PDF coba. Yang di PDF di dokumen. Karena yang slide pertama itu penting sekali. Nah, itu. Ini kenapa nggak saya kasih slide-nya, karena biar bisa fokus. Kalau nanti sudah saya kasih slide-nya, biasanya orang pasti melihat slide-nya ya. Ya, oke. Nggak apa-apa, nanti selanjutnya pakai yang slide aja. Ya. Bawah. Ya, oke. Nah, apa aja yang saya sampaikan? Yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang atau prinsip dasar atau pertimbangan dasar. Nah, ini penting sekali di sini. Latar belakang, kemudian pertimbangan dasar, kemudian apa sih pandemi COVID-19 tersebut. Terus yang ketiga adalah prinsip pencegahannya, dan yang keempat adalah kesiapan warga sekolah dan lingkungan sekolah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, silakan. Nah, itu tadi yang ada gambar.
Nah, latar belakangnya apa? Ternyata latar belakangnya ada anjuran dari pemerintah bahwa oke, saat ini Indonesia sudah, karena 3 bulan sudah PSBB, kira-kira kita siap untuk melakukan kegiatan, baik itu kegiatan belajar, kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya. Nah, padahal kalau menurut ketentuan WHO sebenarnya belum siap. Sebenarnya ya, kalau kan untuk untuk melakukan suatu kegiatan usaha pada saat pandemi itu ada kriteria-kriterianya. Pada saat sekarang ini, terakhir tanggal 24 kemarin, yang namanya positivity rate atau rate tes positif yang dilakukan oleh pemerintah itu masih 13%. Seluruh Indonesia 13%. Yang paling kecil Jakarta 6,9%. Jadi positivity rate itu contohnya misalnya kalau 100 orang dites, kalau 10% berarti 10 orang yang positif. Tapi kalau 6% berarti cuma 6 orang yang positif. Nah, ini sekarang Indonesia ini masih 13,6. Sedangkan syarat persyaratan dari WHO itu adalah di bawah 10. Yang lebih ketat lagi 5. Nah, kenapa? Karena positivity rate ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang kalau dulu namanya OTG, orang tanpa gejala. Kalau yang sekarang namanya suspek. Jadi orangnya sehat tapi dia membawa virus. Dia sudah terpapar virus, dia bisa menularkan tetapi tidak sakit, tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi sebenarnya harusnya pertimbangannya paling tidak di bawah 10, di bawah 5 lebih bagus lagi. Ya. Jadi ada himbauan dari Mendikbud bahwa oke, sudah bisa dilakukan luring. Nah, kemudian kalau nanti mengambil keputusan harus diperhatikan pertimbangan dasarnya ini. Yang pertama adalah nomor 1 itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid, guru, pekerja, tamu, ya kan, orang tua murid, kemudian supplier, kontraktor dan lain sebagainya. Jadi kalau mau mengambil keputusan pertama kali itu dilihat itunya dulu. Itu loh. Misalnya enggak apa-apa kok. Kita bisa aja, nanti gampang, nanti diatur separuh-separuh seperti gini. Dilihat dulu bisa enggak kita ya menjamin kesehatan dan keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan menghindari mafsadat dibandingkan mendapatkan manfaat. Ya kan? Oh, kenapa lo? Kan ini kan manfaatnya gede, tapi ternyata mafsadatnya lebih banyak. Mafsadatnya apa? Tertular COVID. Ya. Dan itu bisa menyebabkan, yang paling fatal bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kesakitan. Nah, yang nggak dihitung-hitung oleh kita semua bahwa kalau orang sakit itu ya udah sakit aja gitu. Tetapi yang pernah dihitung itu adalah biayanya, biaya bolak-baliknya. Walaupun kalau COVID ini ditanggung semua oleh pemerintah ya, tetapi biaya bolak-baliknya. Belum biaya misalnya kalau nanti misalnya anaknya sakit, bapaknya misalnya harus bolak-balik ke rumah sakit tersebut, otomatis dia nggak kerja. Impact-nya itu nggak bisa dihitung, gitu loh. Itu nggak bisa dihitung impact-nya. Dirupiahkan mungkin nggak bisa. Ya, apalagi kalau meninggal dunia itu lebih tidak bisa diuangkan lagi. Satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu institusi pendidikan, impact-nya yang nggak bisa dihitung itu apa? Nama baik. Ya, salah satu contohnya adalah salah satu perusahaan di Bekasi, perusahaan ternama. Mungkin di rumah kita, produknya dia itu pernah ada survei, ada satu produknya dia dari 3 produk yang kita beli. Nah, contohnya kecap, contohnya itu, bayangin aja perusahaan besar, kemudian ternyata dia ada karyawannya yang positif, akhirnya apa? Ditutup. Otomatis kegiatan usaha stop lagi. Nah,
kegiatan kerugian ekonominya, oh ya bisa dihitung itu berapa produksinya, penjualan, tetapi yang nggak bisa dihitung itu adalah image dari institusi tersebut. Kayak contohnya sekarang image institusi pendidikan yang berlatar belakang militer, image-nya sudah jelek gitu. Kok bisa gitu loh, orang yang menegakkan disiplin tapi ternyata bisa, ya ini tadi karena kita tidak melakukan mitigasi risiko. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menjamin terus berlangsungnya proses pembelajaran continue. Nah, Bapak-bapak Ibu sekarang bisa baca kan, kemarin ada yang di Cilegon, ada yang di Tegal, begitu sudah masuk, baru masuk 2 hari gimana? Tutup lagi, tutupnya 3 hari, masuk lagi, tutup lagi. Jadi akhirnya tidak bisa continue pembelajarannya. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Jadi nanti pada saat mengambil keputusan, tolong pertimbangan-pertimbangan dasar ini diperhatikan, ya. Kalau memang tidak bisa, ya lebih baik melakukan keputusan yang terbaik dibandingkan kalau misalnya seperti ini. Daripada nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang keempat, karena yang keempat ini adalah ada 4 perubahan besar setelah terjadinya COVID ini, di mana teknologi informasi ini menjadi mengemuka. Jadi tolong digunakan ya proses pembelajarannya itu dengan teknologi informasi tapi yang efektif. Maksudnya yang efektif disesuaikan apakah itu dengan kondisi muridnya, kondisi orang tua murid, kondisi guru, dan kondisi institusinya. Jadi tolong itu dipertimbangkan. Karena terus terang banyak sedih juga gitu loh, ada yang harus untuk mengakses internet tuh harus jalan kaki sampai 2 kilo atau mungkin harus membeli kuotanya berapa. Nah, ini harus tolong yang hal-hal yang seperti ini juga dijadikan bahan pertimbangan untuk NQ ya. Ya, silakan. Ya, oke, lanjut. Nah, pandemi COVID ini yang saya berikan adalah beberapa peraturan ya. Yang pertama itu peraturan PP tentang kedaruratan kesehatan ya, kemudian PSBB. Terus kalau ada yang hubungannya dengan pendidikan itu adalah keputusan Dirjen Pendis Kemenak ya tentang kurikulum darurat. Terus kemudian ada SKB Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, dan Kemendagri tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru. Terus kemudian yang dari Kementerian Kesehatan ini bukan yang terakhir karena ternyata ini berjalan terus Pak. Jadi kayak sekarang pun saya masih belajar terus nih tentang COVID karena berubah-ubah terus. Ya, protokol itu sampai sekarang udah protokol yang kelima dari pertama kali bulan Maret. Jadi bingung juga gitu. Ini yang protokol kelima. Ya, ini yang kemarin terakhir bulan Juni, ini Kemenkes 382. Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat fasilitas umum dan pencegahan untuk penularan COVID-19. Ya, silakan. Nah, sekarang mungkin udah tahu ya, COVID itu apa? Gejalanya apa? Udah tahu ya? Udah tahu belum Bapak Ibu? Ya. Nah, karena dokter sendiri sekarang juga nggak tahu nih. Kenapa? Karena kalau yang di literatur itu gejalanya yang pertama demam. Kayak kita orang flu aja, demam, pusing, badannya pegel-pegel, ya kan, nafsu makannya berkurang, ya kan. Terus kemudian, ini yang ada yang agak membedakan, anosmia. Anosmia itu tidak bisa mencium bau. Jadi kalau misalnya istrinya masak rendang, kita nyium gitu nggak bisa kecium baunya. Jadi kehilangan pembauan, ya. Ini salah satu ciri-cirinya. Kemudian pilek biasa ya. Kemudian sakit tenggorokan. Terus yang sudah masuk ke saluran pernafasan lebih bawah itu batuk dan sesak nafas. Nah, tetapi ada beberapa gejala yang tidak ada hubungannya dengan saluran nafas. Jadi kan sebenarnya virus ini menyerang di saluran nafas. Tapi enggak, ada beberapa kasus, contohnya ini orang keluhannya diare. Setelah diobati dengan berbagai macam obat nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah dites positif. Ya.
positif COVID. Akhirnya dilakukan treatment sesuai dengan protokol COVID. Terus kemudian ini orang keluhannya datang ke dokter itu bukan ke dokter paru, tapi dia ke dokter kulit. Karena apa? Ada ruam kemerahan, kayak demam berdarah gitu. Ruam kemerahan. Jadi nggak ke dokter penyakit dalam, nggak ke dokter paru, tapi dia ke dokter kulit. Karena keluhannya itu. Dilakukan pengobatan dan lain sebagainya, ternyata nggak berhasil. Setelah dilakukan tes, positif COVID. Jadi gejalanya nggak bisa kalau yang klasik yang seperti ini. Tapi ada beberapa gejala yang kita sendiri juga masih meraba-raba. Ya. Nah, jadi ini COVID ini apa? Penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV. Sebenarnya sama, SARS itu sama. Dulu yang MERS ya, yang tahun 2013 itu sama, tetapi berbeda jenis virusnya yang mengakibatkan infeksi di saluran nafas. Ya, pertama kali kasusnya di Wuhan, Republik Rakyat Cina. Ya, silakan. Nah, ini perjalanan penyakitnya. Nanti ini ada hubungannya dengan laboratorium. Jadi begitu kita kena, itu nggak bisa langsung ada timbul gejala. Paling nggak 5-7 hari. Nah, ini yang dinamakan window period. Dan ini kalau dites dengan yang sekarang di gembar-gembar, kenapa rapid test ya? Nggak akan positif, Pak. Itu namanya window period. Jadi kalau makanya sekarang ditesnya ada, oh aku dites kok kemarin negatif, berarti nggak ada apa-apa. Besok kan positif. Gitu. Bisa juga misalnya memang dia dites memang dia negatif, tetapi baru besok kena kepapar. 3-4 hari lagi, seminggu lagi dites positif. Ya. Itulah kenapa. Karena ini juga sebagai bahan pertimbangan untuk institusi ya. Karena kemarin saya banyak pertanyaan dari beberapa perusahaan, berarti karyawan saya harus dites semua dong sebelum masuk kerja. Coba bayangkan karyawan 10.000, pabrik sepatu, karyawan 10.000 dites rapid test dan harganya pada saat itu tuh masih 250.000. Dia harus mengeluarkan uang berapa itu? Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti sebagai bahan pertimbangan. Nah, kemarin sewaktu pemerintah sudah mendorong untuk masuk, ini nggak pernah disampaikan. Udah pokoknya yang penting rapid test. Tapi nggak ada yang seperti ini, tidak dijelaskan secara mendetail ya. Kemudian PCR. Nah, PCR itu, tes PCR itu adalah tes golden tes standar, golden standarnya. Jadi kalau orang dites PCR positif berarti dia itu kemungkinan besar atau 80-90% itu adalah positif COVID. Sedangkan kalau rapid test yang tadi itu sensitivitasnya cuma 30%. Jadi kalau positif belum tentu COVID, bisa juga dia demam berdarah, bisa juga dia flu biasa. Karena dia tidak mengambil virus, dia hanya mengambil antibodi. Sedangkan antibodi itu bisa antibodi aja, misalnya demam berdarah, misalnya virus yang lain. Jadi sensitivitasnya cuma 30%. Makanya sekarang pemerintah sudah nggak pakai rapid test dulu. Dulu kan suruh rapid test semua. Sama WHO sebenarnya sudah diperingatkan tidak efektif. Kalau mau mendiagnosa COVID ya harus pakai PCR. Reverse transfer PCR. Rapid itu hanya untuk keperluan surveillance saja. Ya. Jadi kalau PCR yang biru, Pak. Jadi dia dari hari kedua atau hari pertama setelah kena aja dia sudah kemungkinan positif bisa. Dan sensitivitasnya 80-90%. Jadi kalau dia positif, most likely dia COVID. Dibandingkan kalau bedanya tadi, kalau rapid test tadi, kalau positif belum tentu COVID, ya. Ya, silakan selanjutnya. Nah, ini yang penting juga, bahwa COVID ini derajat keparahannya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat dan sangat berat. Nah, tetapi permasalahannya yang ringan ini itu ringan dan yang tidak bergejala itu sekitar hampir 80% dari orang. Yang masuk rumah sakit itu cuma 15%.
Ya. Tetapi yang beredar di jalan-jalan itu yang hampir 80% tersebut. Padahal dia kena. Nah, itulah kenapa kok penularannya sekarang masih tinggi. Ya. Jadi kalau yang dirawat itu cuma yang 15%, yang pakai ventilator itu cuma 5% yang harus di ICU. Tetapi yang 70, hampir 80% itu jalan-jalan Pak sekarang nih, makan di depan tuh di warung kita ketemu nih. Ya, naik angkot bareng ketemu nih. Ya. Ya, silakan lanjut. Nah, ini juga penting. Ya. Selain tadi ada derajatnya, sekarang laju penularannya yang namanya reproductive rate number. Jadi kalau satu orang, bisa dilihat yang sebelah kanan ya Pak, satu orang itu bisa menularkan 18 orang total. Pertama dia nularin 2 orang, 2 orang dia nularin lagi menjadi 4 orang, akhirnya sampai 18 orang. Jadi reproductive rate-nya 2-3, jadi satu orang ini bisa menularkan kedua. Tetapi yang orang yang ini kan nularin lagi kan, nah ini ya. Bedanya yang sama MERS ya, sama SARS itu dia lebih banyak, 3-5. Kalau flu paling cuma 1 atau 2. Cacar lebih banyak lagi tuh, 12-18. Nah, ini penting juga gitu loh. Kalau mungkin Bapak-bapak pernah dengar namanya super spreader. Ya. Jadi orang ini bisa nularin satu pas kebetulan dia makan di restoran, dia menulari hampir 27 orang di restoran tersebut yang pas makan bareng dia. Itu namanya super spreader. Dia nggak sadar, orang lain nggak sadar. Ya, penting nih. Silakan lanjut. Nah, prinsip pencegahannya. Ya, lanjut. Nah, ini bisa dilihat yang kiri itu menularnya gimana sih caranya? Menularnya itu virusnya itu di droplet. Droplet itu cairan yang keluar pada saat kita batuk atau kita bersin atau di ludah kita, tetapi yang lebih banyak virusnya itu di dahak atau di bersin. Ya. Kemudian dia langsung terkena kepada manusia, itu masuk lewat mukosa. Jadi masuknya lewat mukosa, Pak. Mukosa itu selaput lendir, contohnya kayak mata kita. Ya kan? Kemudian hidung kita, kemudian mulut kita. Dia nggak bisa masuk lewat kulit. Kecuali kalau kulitnya luka, ya. Terus yang kemarin ada kan ya, yang obat anti COVID ya, katanya melalui keringat. Itu menyesatkan sekali, ya. Jadi nularnya melalui droplet. Nah, nularnya bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung kena nih, kena. Kalau yang tidak langsung, ini orang batuk nutupin pakai mulut atau pakai sapu tangan. Terus kemudian dia megang benda, orang lain megang benda tersebut akan bisa tertular. Nah, di benda besi itu virusnya bisa bertahan 8-6 jam. Itu dilihat Pak, ya, di besi itu. Kemudian di kardus, nah nomor 3 itu, kardus itu bisa sampai 20 jam. Ya, jadi kalau dicari besi, benda besi kayak gitu itu bisa ini. Nanti hubungannya dengan proses disinfeksi, ya. Kemudian yang paling terbaru, nah waktu kemarin kan ngomongnya physical distancing, pakai masker, cuci tangan. Nah, penemuan yang terbaru itu ternyata bisa menular melalui udara, kayak flu. Ya, tetapi tak ada tetapinya, tetapi biasanya di ruangan yang ventilasinya buruk. Maksudnya ventilasinya buruk itu bukan sama sekali nggak AC aja, tapi kalau nggak pernah dibuka itu ventilasinya buruk. Ya, tapi Anda lihat kayaknya di sini terbuka ya. Saya lihat ruang kelasnya juga terbuka. Tapi kalau misalnya itu AC terus nggak pernah dibuka, itu ventilasinya buruk. Karena udara yang muter itu udara di situ aja, nggak ada udara luar yang masuk ke dalam. Ya. Nah, ini penemuan yang terbaru lagi. Jadi nanti ada pencegahannya juga beda lagi. Nah, nanti bisa dilihat ya, kalau misalnya kalau droplet itu cara mencegahnya ya Pak. Misalnya
physical distancing. Dan bukan 1 meter ya Pak, 2 meter. Jangan cuma 1 meter. Nanti ada gambar berikutnya ada. Ternyata itu 2 meter. Jadi 6 feet itu 2 meter, bukan 1 meter. Ya. Kemudian physical distancing, jaga jarak ya, menggunakan masker, cuci tangan, tindakan disinfeksi. Kemudian etika batuk ya, kalau batuk jangan langsung ditutupin dengan lengan ya. Kemudian olahraga yang teratur, konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Ini kauniyahnya, tetapi syariahnya juga harus kita jalanin juga. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar bisa terhindar dari penularan COVID. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap. Ya, karena ini sudah ada beberapa penemuan kebetulan di Amerika ya. Jadi ternyata kalau orang yang nggak pakai masker nih, kalau dia bernafas aja itu dia mengeluarkan setiap menit itu 20 virus partikel. Dia orang nih sudah positif COVID nih, tapi dia nggak sadar. Terus kemudian kita ngobrol sama dia nggak pakai masker. Kebetulan kita juga nggak pakai masker nih karena orang nggak apa-apa kok ini. Nah kita ngobrol aja, dia ngobrol aja dalam satu menit itu dia mengeluarkan 20 virus partikel. Nah untuk orang bisa sakit itu terkena 1000 virus partikel. Jadi kalau kita ngobrol berapa menit Pak? 50 menit, hampir 1 jam. Kita ngobrol loh ya. Hampir 1 jam kita ngobrol nggak pakai masker, kemungkinan akan tertular. Ya. Kemudian kalau itu tadi baru bernafas. Kalau berbicara, kita ngobrolnya sudah, apalagi kalau ketemu teman lama, sambil intonasinya agak tinggi, dalam 1 menit itu 200 virus partikel. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, berapa Pak waktunya? 5 menit sudah bisa ketularan. Ya. Kalau batuk, itu sekali batuk tuh 200 juta virus. Jadi nggak usah pakai menit-menit, udah kena langsung. Ya. Hacing, udah kena sudah langsung. Ya. Nah kemarin yang ditemukan kebetulan ini di negara kufar ya, nyanyi Pak. Jadi kebetulan dia di gereja, di salah satu tempat ibadah, dia nyanyi, dia ternyata sudah terkena, akhirnya dia bisa menularkan ke seluruh orang yang melakukan ibadah. Jadi dia nyanyi. Nah, ternyata bisa, padahal waktu kemarin pertama kali kita nggak mungkin, orang dia jaraknya jauh kok. Itunya itu di sana, ini nyanyinya di sini. Ya, ternyata dia pakai AC. Dia nyanyi, virus partikelnya muter dan muternya di situ-situ aja. Dalam jangka waktu yang katakanlah lama. Nah ini nanti ada hubungannya dengan mitigasi kita. Berapa lama waktu belajar tatap muka? Ya, kira-kira berapa lama? Ya. Nah ini ilustrasinya Pak. Yang paling kiri itu, kalau ini ya, ini adalah kalau di mikrobiologi itu dibiakkan di agar ya, namanya agar. Dibiakkan. Jadi kalau kuman ditanam di situ, kalau ada kuman dia otomatis biasanya akan tumbuh itu kumannya atau virusnya. Nah, itu bisa dilihat itu dalam 1 kali bersin, yang sebelah kiri itu kalau dia nggak pakai masker, yang sebelah kanan kalau dia pakai masker. Bisa dilihat ya, ada yang nyanyi, ada yang ngomong, ada yang batuk, ya. Bisa dibandingkan kalau dia nggak pakai masker. Jadi masker itu perlindungannya hampir 95%. Oke. Nah kemudian yang sebelah kanan ini jarak. Tadi saya ngomongin bukan 1 meter Pak. 2 itu maksudnya 2 feet. 2 feet itu sekitar setengah meter. Ya. Kalau yang 4 itu 4 feet, sekitar 1,5 meter. Kalau yang 6 itu 6 feet, sekitar 2 meter. Jadi bisa dilihat, kalau 2 feet nggak pakai masker, jelas kelihatan sekali, kumannya banyak. Ya, sedangkan yang 6 feet itu
kecil kebanyakan bisa tumbuh atau virusnya. Ya. Nah, ini nanti di sini kepentingannya apa? Untuk pengaturan tempat duduk. Ya, pengaturan tempat duduk jaraknya 2 meter, Pak. Jadi space-nya itu satu anak itu 2 meter persegi. Dan ini nanti ada hubungannya, bisa nggak dilakukan misalnya namanya juga anak sekolah ya, ketemu sama temennya, otomatis kan dia mesti nggak tahu ya main-main atau apa. Nah, ini bisa nggak seperti itu? Ya, silakan. Nah, sekarang kita udah masuk gimana sih cara-cara ininya? Ya, silakan. Nah, yang langkah pertama yang dilakukan adalah anak rasa di sini sudah ada ya, ada pembentukan tim satgas ada ya, bagus sekali tim satgas. Nah, yang lebih penting adalah tim satgas ini satu sudah tahu fungsinya masing-masing, kemudian yang kedua ada SK-nya nggak? Ada SK-nya. Terus yang ketiga sudah dikomunikasikan nggak ke seluruh karyawan, tamu, supplier, murid, orang tua murid. Perlu itu, kenapa? Karena kalau enggak, misalnya kayak tadi, anak nggak tahu nih masuk aja, tahu-tahu di termogan itu. Kalau orang nggak tahu, ngapain Pak? Ngomong cuma sebentar kok, saya cuma nyerahin tugas kok sebentar kok. Kalau dia nggak tahu, otomatis dia akan resisten. Tapi kalau sudah dikomunikasikan semuanya, otomatis akan tahu, oh kegunaannya apa sih, ada kayak gini, dilakukan kayak gitu, kenapa sih kok harus pakai masker, kenapa sih kok harus ditermogan, kenapa sih? Jadi dijelaskan, jadi komunikasikan yang penting ya. Kemudian itu ada hubungannya juga dengan nanti untuk satgas itu procurement atau logistik ya. Jadi kayak misalnya disinfektan misalnya, terus kemudian misalnya kalau ada murid nggak bawa masker, berarti dia harus sedia masker kan. Nah, ini ada hubungannya dengan logistik, jadi harus komposisinya harus ini ya. Kalau di perusahaan yang sudah established biasanya satgasnya ini di HSE, Health Safety Environment. Kemudian yang lebih penting lagi biasanya di security, karena dia apa? Security itu kan ini ada kebijakan, tapi kalau implementasinya nggak jalan, yang melakukan penegakan itu kan security kan. Nah, itu yang perlu. Kalau perlu kebijakannya dipajang biar semua orang tahu bahwa ada kebijakan. Terus kemudian kalau perlu tim satgasnya dikasih fotonya, ini bagian ini bagian ini. Kalau perlu dia ada nomornya supaya biar orang bisa menghubungi dan lain sebagainya. Ya. Nah, bukan cuman ke teman-temannya, ke semua. Karena kan yang datang ke sini bukan cuman ini kan. Kadang-kadang nanti supplier, nggak tahu tamu, ya kan, kontraktor dan lain sebagainya. Sampaikan juga bahwa kita punya kebijakan seperti ini loh, kalau masuk harus diginiin. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk misalnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua pengenalan resiko. Ini yang penting ini. Resiko itu masing-masing macam-macam. Yang pertama resiko pekerjaan. Nah, resiko pekerjaan itu contohnya beda resikonya antara orang yang dia cuman kerjanya misalnya dia IT, dia kerjanya di depan komputer terus. Tetapi ada orang yang kerjanya dia harus ketemu orang, misalnya kasir, customer service, atau guru. Beda, ini resikonya beda. Ya. Kalau yang komputer tadi dia resiko penularannya nggak ada, karena kan dia kerjanya seharian itu 8 jam dia kerja di depan komputer, nggak ketemu orang dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang tadi customer service, kasir, guru, dia kan ketemu nih sama. Nah, itu resikonya harus diperhitungkan. Nah, nanti ada hubungannya dengan APD-nya. Ya. Kemudian resiko di luar pekerjaan. Nah, ini penting nih. Di luar pekerjaan. Jadi contohnya tadi yang saya kasih contoh. Ke sekolah
Naik apa? Saya naik kereta api misalnya, resikonya lebih tinggi dibandingin kalau dia pakai kendaraan pribadi, karena dia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Terus kemudian riwayat perjalanan, penting sekali nih riwayat perjalanan. Contohnya misalnya NQ ini udah hijau, ya kan? Tetapi tapos itu masih merah, Pak. Jadi saya nggak terlalu senang dengan istilah hijau merah itu, nggak terlalu, karena tidak mencerminkan resikonya. Orang ngomong hijau itu sudah aman, tapi belum tentu aman. Dan nggak mungkin kan semua orang murid NQ itu orang sekitar sini, ya kan? Ada yang di Bekasi, ada yang di Cilengsi, ada yang di Depok. Nah itu resiko, karena dia harus menempuh perjalanan. Kalau dia pakai kendaraan pribadi lebih aman, tapi kalau dia pakai kendaraan umum resikonya tinggi. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah ini penting juga nih. Nah kemarin ada teman anak gitu juga. Kebetulan nih dia di Jawa Tengah ya. Dia cerita salah satu karyawannya tuh gitu. Nggak ngaku kalau dia ini nemenin istrinya kontrol hamil di rumah sakit. Sepele kan? Namanya rumah sakit, bukan rumah sehat ya. Jadi namanya di rumah sakit itu mesti orang sakit semua, walaupun dia kontrol kehamilan, tetapi resikonya masih ada. Kan nggak tahu dia mampir ke kantin beli teh kotak, dia ke toilet megang, akhirnya dia nyebarin tuh ke teman-teman kantornya, ada 3-4 orang satu kantor. Dia nggak cerita. Nah ini pentingnya nanti di form nanti, kan nanti saya kasih kuesioner itu dicek ya, siapa aja yang melakukan sebelum masuk ini melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, karena itu resiko. Ya, kalau bisa sebaiknya jangan masuk dulu. Ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, nah ini yang riwayat kontak erat. Masuknya kontak erat itu adalah kontak dengan orang yang sudah dinyatakan positif dalam jarak 1 meter. Dalam jarak 1 meter selama 15 menit, walaupun nggak pegang-pegangan, walaupun nggak peluk-pelukan, tetapi dia dalam jarak 1 meter selama 15 menit itu sudah disebut kontak erat, dan itu harus isolasi, harus karantina, nggak boleh selama 10-14 hari. Nah kalau di pemerintahan itu udah langsung dites PCR karena dia kontak erat ya. Jadi kontak erat tuh Pak 1 meter 15 menit, atau kalau dia salaman, dia pelukan, dia megang bendanya, nah itu udah jelas. Tapi ini nggak ngapa-ngapain nih, misalnya Bapak jenguk, misalnya nggak tahu kan ini sakit biasa, tapi belum tahu nih kalau ini COVID, misalnya belum positif PCR-nya, ternyata dia udah COVID nih, tapi kan nggak tahu takziah, namanya kita ada orang sakit kita jenguk kan, nah situ jarak 1 meter ngobrol, nah, ini bisa, resikonya ada, termasuk kontak erat. Ya, jelas ya, 1 meter 15 menit. Minimal 15 menit. Ya. Oke, kemudian resiko guru, murid, dan pekerja sekolah. Nah, ini sudah masuk ke pribadi. Jadi ada yang namanya faktor komorbid. Faktor komorbid ini adalah faktor yang ada pada seseorang yang bisa lebih memperparah kalau kena COVID. Contohnya yang pertama, usia. Kalau usianya lebih dari 50, kayak saya ini udah 50 nih. Itu lebih berisiko. Kemudian, mohon maaf, gemuk lebih berisiko. Ya. Terus kemudian kalau dia punya penyakit kronis seperti kayak darah tinggi, diabetes, asma, penyakit ginjal, penyakit paru, penyakit kelainan imunitas, kemudian ada kehamilan, itu berisiko. Jadi nanti tolong dicek
hamil enggak, punya sakit darah tinggi enggak, punya diabetes enggak, karena itu adalah orang-orang yang berisiko apabila dia terkena COVID. Nah, ini nggak disampaikan juga oleh pemerintah, tapi kan nggak ngeh orang-orang, iya kan? Nggak ngeh orang-orang. Nah, ini sebagai institusi, kalau sudah mau melakukan sesuatu hal yang kira-kira akan berisiko, kita wajib untuk mengontrol resikonya, ya. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, ini tadi kayak ruangan tertutup AC ya. Karena nggak tahu di sini mungkin yang lab komputer kali ya, atau apa ya, itu kan tertutup tuh. Nah, itu resikonya tinggi. Kalau misalnya dia terbuka kayak gini, resikonya lebih rendah, ya. Terus kemudian tempat berkumpul, kantin, ya. Dia area-area yang tempat bisa berkumpul, kantin, aula, masjid, musola. Nah, itu resikonya tinggi. Lapangan ya. Walaupun kalau lapangan itu rendah, tetapi kalau dia berkumpul-kumpul, dia bisa pegang-pegangan, dia bisa kontak fisik, ya otomatis resiko ya. Kemudian alat atau benda yang biasa disentuh, contohnya railing ini Pak. Ini kan railing nih. Saya yakin dalam sehari mesti ada yang nyentuh, nggak mungkin nggak ada yang nyentuh. Benar nggak? Ada yang nyentuh. Terus gagang pintu. Kemudian railing railing tangga. Ya, di toilet misalnya kran. Mesti ada yang nyentuh. Nah, itu nanti hubungannya dengan proses disinfeksi. Ya. Oke. Terus kemudian, nah ini yang penting juga adalah monitoring. Monitoring ini bisa dilakukan ya secara individu maupun secara terstruktur. Yang individu itu dengan tadi Pak, nanti ada formnya. Jadi sebelum masuk dikirimin form dulu. Nanti resiko-resiko yang tadi itu ada semua tuh. Perjalanan ke rumah sakit, punya sakit ini enggak, umurnya berapa. Nanti dijumlah matriksnya berapa. Kalau resikonya tinggi, ya sebaiknya nggak usah masuk. Tuh. Ya. Kemudian monitoringnya mandiri itu ya. Kemudian yang bisa dilakukan monitoring fisik ya pakai termogan. Ya, pakai termogan. Oh ya, afwan tadi lupa. Yang untuk kebijakan itu tolong juga diperhatiin, karena anak kemarin juga ada beberapa perusahaan itu agak keberatan. Jadi ngomongnya gini, karena kan mereka sistemnya kerjanya harian. Jadi kalau nggak masuk kerja, ya potong gaji. Nah, ini yang akhirnya menjadikan resiko. Padahal dia sakit, udah tahu dia sakit batuk, sakit demam, tapi gara-gara nggak mau dipotong gaji, akhirnya dia berbohong. Nah, ini kalau di kebijakan perusahaannya sudah jelas, kalau kamu sakit jangan masuk. Gitu loh. Karena kalau sakit pun masuk, itu namanya istilahnya kalau di kedokteran kerja itu namanya absenteeism namanya Pak. Kerja tapi nggak bisa produktif. Benar nggak? Kalau kepalanya pusing, demam gitu, akhirnya yang masuk ya udah absen doang, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kontribusinya ke institusi. Sama aja, ya mendingan dia di rumah aja. Satu dia nggak nularin orang, satu dia bisa istirahat, ya. Gitu. Jadi tolong ini kebijakannya juga harus dimasukkan nih. Karena kemarin saya di challenge sama perusahaan, gimana dong orang kita gaji ininya harian ya, gimana dong? Kalau saya nggak masuk, saya potong gaji. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian yang fisik itu termogan atau kalau perlu ya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi yang seperti Ana bilang tadi, nggak semua diperiksa gitu loh. Kalau semua diperiksa, coba bayangin aja berapa duit itu. Kalau karyawan kayak yang contohnya yang Ana bilang tadi 10.000, sekarang PCR itu paling murah 1,5. Kalau 10.000 berarti 10 miliar. Nggak bisa. Jadi yang dilakukan pemeriksaan itu hanya orang-orang yang beresiko tadi itu, yang ada kontak erat, ya kan? Nah, yang ada kunjungan ke fasilitas, kan nggak semua itu, mungkin berapa persen cuman.
Dan lagian seharusnya itu yang melakukan seharusnya ya pemerintah. Ya. Oke. Terus pengendalian di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama adalah pengkondisian social distancing. Ya. Tangga kalau bisa dikasih sign. Kalau bisa satu arah, nggak boleh dua-duanya naik misalnya. Ada lalu lintasnya tangga misalnya. Kemudian ruangan kelas jaraknya 2 meter. Tangganya ini lebarnya berapa? Kalau kurang dari 1 meter ya berarti naik tangga turun tangga satu-satu nggak boleh bareng-bareng. Misalnya, ya. Terus kemudian di kelas. Terus kemudian di kantin. Kantin nggak boleh sistem prasmanan. Kalau bisa alat makannya bawa sendiri. Sama kayak kita kalau mau sholat bawa sajadah sendiri. Ya. Terus kemudian bergilir, kalau mau ibadah juga bergilir, kalau mau istirahat juga bergilir. Ya. Biar supaya menghindari kerumunan. Terus meningkatkan higien dan sanitasi lingkungan. Nah, ini dilakukan disinfeksi. Nah, disinfeksi yang bisa itu Pak hanya disinfeksi permukaan. Jadi nggak benar kalau Bapak mau masuk ke kantor ada yang ruangan itu loh, yang disemprot itu nggak benar Pak, karena nggak bisa. Emang dia nempel di sini disemprot mati, nggak bisa. Jadi disinfeksi permukaan. Jadi kalau kayak railing ya dilap, ya. Atau kalau bisa kalau yang udara pakai UV light. Ya, tapi ya UV light itu nggak boleh kena mata, nggak boleh kena selaput lendir karena dia berbahaya untuk manusia. Ya. Kemudian kalau ngelap jangan habis disemprot langsung dilap, nggak bisa Pak. Belum sempat matiin virusnya udah dilap. Jadi paling nggak ada 1-2 menit. Semprot dulu misalnya ini nih. Jangan begitu disemprot langsung dilap, semprot dulu semuanya baru balik ngelap. Ya. Nah, terus pertanyaannya kemarin ada berapa kali, Pak? Sehari berapa kali? Yang bagus 4 kali, Pak. Standarnya 4 kali. Kenapa? Sebelum masuk, ya. Sebelum masuk nih, sebelum dibuka bersihin tuh. Kemudian nanti pas buka istirahat bersihin lagi. Ya, standarnya seperti itu. Ya, karena kan kalau nggak tahu namanya ini tadi udah dibersihin, begitu ada anak masuk, ternyata dia nggak ini pegang juga akhirnya seperti itu. Standarnya 4 kali, standarnya ya. Tetapi 1 atau 2 kali itu nggak masalah. Yang penting caranya aja, cara dan cairannya. Dan cairannya kalau disinfeksi kalau menggunakan alkohol minimal 70% ya Pak ya. Konsentrasinya. Atau kalau yang agak murah pakai itu aja, pakai Baiklin. Baiklin itu diencerkan 1:10. Jadi kalau 1 liter ini ya cairan disinfektan, Baiklinnya 100 cc, airnya 900 cc. Itu bisa buat sebulan kali. 1 liter. Itu murah klorin. Karena kan itu mengandung klorin Baiklin itu. Ya, jadi disemprot jangan langsung dilap, biarin dulu 1-2 menit. Ya, terus kemudian membawa alat makan yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian peningkatan ventilasi. Jadi kalau misalnya ruangan yang berventilasi ya tolong dibuka. Lah kan itu komputer gimana dong nanti rusak. Gitu. Bukanya nggak usah lama-lama Pak. Paling enggak misalnya dalam 8 jam kerja misalnya ya, 8 jam kerja itu dibuka 3 kali dalam waktu sekitar 10-15 menit. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi dibiarkan udaranya masuk. Nah kemarin ada kantor, bayangin aja tuh kantor di mana? Di Sudirman gitu. Nggak mungkin dibuka ini. Kalau dibuka angin dan debu kan dibilang gitu. Ya
apa namanya, saya ngomong ya kalau kayak gitu pakai alat namanya DOAS, Direct Odor Air System. Jadi dia ada alat yang khusus memasukkan udara luar ke dalam ruangan tapi sudah disterilisasi, Pak. Memang agak mahal alatnya. Ya mau nggak mau seperti itu. Lagian kalau AC-nya sentral itu kan semua kena, Pak. Sama, AC-nya cuma satu, sentral seluruh lantai gitu. Bukan masing-masing ini ya, sentral. Itu lebih berbahaya lagi. Ya. Oke, kemudian pembagian shift belajar tadi ya dibikin 2 shift misalnya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sekolah, jadi kayak UKS. Terus kira-kira kalau misalnya ada kemungkinan ada pasien atau apa, ya kita harus berhubungan dengan fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit. Simpan nomornya, kontak personnya siapa, tolong. Jadi jangan nanti kalau misalnya pas ada kejadian gerubak-gerubuk gitu. Ya. Kalau perlu di drill. Nah, di drill itu apa, Pak? Dites. Indonesia itu kayak gitu, kejelekannya kayak gitu. Saya dulu waktu masih di perusahaan itu di gedung bertingkat lantainya 27. Itu kalau ada kebakaran harus dalam waktu 5 menit harus sudah keluar. Dan itu di drill setahun 2 kali. Dites kesiapannya, karena kadang-kadang kayak gitu, nggak siap. Nomor telepon polisi aja nggak ada. Nah, yang kayak gitu harus sudah mulai dibiasakan. Ya. Contohnya kayak kemarin kejadian yang di Kejaksaan Agung itu bisa kebakar sampai 12 jam. Luar biasa itu. Ya. Kalau dia sistem fire protection-nya bagus harusnya nggak nyampe segitu. Ya silakan lanjut. Nah, ini namanya hierarki kontrol. Hierarki kontrol ini adalah mengkontrolan yang tadi resiko-risikonya. Yang pertama ya kalau bisa itu eliminasi, Pak. Dengan apa? Cuci tangan, terus kemudian yang tadi pakai screening, file assessment questionnaire itu screening sebenarnya. Untuk menyingkirkan orang-orang yang berisiko. Jadi kalau bisa nggak usah masuk, berarti kan nggak ada, Pak, gitu loh. Ya. Kemudian disinfeksi. Kalau substitusi nggak bisa dirubah, orang namanya virus nggak bisa digantiin apa. Kemudian rekayasa teknis contohnya kayak tadi, udara dibiarin masuk, terus kemudian pakai penghalang plastik atau apa, itu rekayasa teknis. Kalau administrasi ya tadi kebijakan, contohnya kayak work from home, shift, terus tangga, kantin nanti gimana, itu namanya administrasi. Nah, kalau di Indonesia yang paling murah itu adalah APD. Jadi akhirnya orang yang atas-atas itu nggak dikereken, udah pakai APD aja, udah aman dah. Pakai masker, pakai hand sanitizer, udah dijamin aman. Salah. Ya. Jadi kalau hierarkinya ini nggak dilakukan secara baik, saya yakin itu nggak akan bisa mengontrol resiko tersebut. Karena APD ini alat pelindung diri, Pak ya, APD itu terakhir. Kalau yang lain sudah nggak bisa, dikontrol pakai ini nggak bisa, dikontrol pakai ini nggak bisa, dikontrol pakai ini nggak bisa, ya sudah. Karena dia harus kerja ya pakai APD. Jadi kalau di kita nggak, pakai APD dulu aja, yang penting kerja. Kebalik ya, cara berpikirnya mindsetnya gitu. Jadi tolong, ya, silakan. Nah, ini penting, Pak. Ini tolong nanti di exercise ya. Ini saya kasih contoh sekolah. Ini yang namanya yang saya bilang tadi, Pak, metrik resiko. Jadi metrik resiko itu apa? Yang tadi yang sebutin kan ada usia, ada penyakit, ada kerumunan ya. Di situ yang sebelah kiri itu, yang warnanya abu-abu itu. Terus kemudian yang sebelah kanan itu kalau misalnya usianya kurang dari 30, oke. 30-40 udah mulai kuning tuh. Kalau di atas 40 berarti sudah berisiko. Ya, nanti tinggal diskorin masing-masing aja, nggak usah sama dengan ini, karena masing-masing beda. Ya. Terus kemudian kelompok rentan kronik tadi ada yang sakit ini dan lain sebagainya. Nah dari sini ini nanti dimasukkan ke sini, Pak, yang bawah. Itu contohnya sekolah. Sekolah usianya gimana, Pak? Usianya orang yang akan ketemu gimana? Kalau di sini kayaknya muda-muda semua ya. Ya kan, nggak ada
Afwan, nggak tahu ustadznya ada yang lebih dari 50 tahun nggak? Jadi ini saya kasih hijau, ya. Kemudian kelompok rentannya karena masih muda ya mungkin nggak punya sakit apa namanya darah tinggi, diabetes ya, walaupun nggak harus ya, kadang-kadang sekarang muda pun juga bisa kena diabetes, bisa kena darah tinggi, ya. Terus kemudian kontaknya, kalau di ini kan susah. Kalau tadi anaknya dia naik angkot, udah kena itu risikonya, ya. Terus kemudian jaga jarak, susah lah di sekolahan, ya. Orang yang di institusi militer aja kena kok, apalagi di sekolahan. Ya makanya itu kuning. Terus ruang pertemuan, nah ini yang saya bilang tadi, ruang pertemuan. Tempatnya itu di mana? Di kelasnya. Ternyata kalau ini Anda lihat kelasnya sudah ventilasinya bagus ya, dibandingin kalau dia pakai apa namanya hanya pakai AC aja. Karena kalau pakai AC jelas itu resiko. Ya, kemudian jamnya, ya kalau yang lebih bagus itu maksimal 1 jam dalam satu ruangan yang sama. Kecuali kalau kayak gini nih, ini kan ini ya. Tapi kalau dia ruangannya ber-AC, kalau bisa selesai sebelum 1 jam. Ya. Nah, ini bisa dilihat tuh skornya berapa? 11. Berarti sedang. Nah, terus kemudian yang kanan itu kontrolnya apa yang dilakukan. Jadi nanti masing-masing bisa di ini Pak, di ruangan kantin. Nanti Bapak bikin kayak gini. Ya, di ruangan komputer dibikin, ya. Ini resikonya. Jadi begitu pas pada saat luring, kita sudah tahu nih resikonya di mana-mana nih. Yang bahaya itu di tempat komputer, yang bahaya itu di tempat kantin. Jadi kita bisa memetakan resikonya, ya. Ini yang tidak dilakukan. Masuk aja. Begitu kena tutup, ya udah. Ini kan nggak apa ya namanya aneh gitu loh, menurut saya aneh. Padahal sebenarnya bisa dicegah. Nah, jadi tolong ini nanti toolsnya dipakai Pak, ya. Silakan dimodifikasi sendiri. Jadi nanti disesuaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti kontak saya juga nggak masalah. Karena ini sangat berguna sekali Pak. Kemarin saya kasih ke ada salah satu pabrik di Cilengsi itu, mereka ngomong pun sangat berguna sekali karena mereka nggak tahu, ternyata yang kayak gini nggak tahu nih, masing-masing beda, resikonya masing-masing beda, ya. Oke, ya lanjut. Nah ini contoh-contohnya ya, apa namanya ininya, ya lanjut. Nah ini prinsip dasar Pak. Prinsip dasarnya lebih berjarak, lebih bersih, lebih sedikit, lebih terbuka, dan lebih cepat. Jadi usahakan kalau misalnya melakukan luring, ini prinsip dasarnya tadi. Ya, sudah, kayaknya sudah selesai. Saya terakhir. Ya. Sekarang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.